Aku selalu diremehkan dan dibully oleh ibu mertua dan keluarga besar suami. Saat peresmian rumah mewah milik ibu mertua, dia tertawa dan memperlakukanku seperti sampah. Namun 10 menit kemudian, penyesalan akan terjadi. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. 1 tahun. 365 hari sudah Alisa menyandang status sebagai istri Lukman, dan selama itu pula, ia merasa seperti bayangan di tengah keluarga suaminya. Pernikahannya dengan Lukman adalah buah dari cinta yang tulus. Namun cinta itu seolah tak cukup kuat untuk menembus dinding tebal status sosial yang dibangun oleh Ibu Risma, ibu mertuanya. Hari Minggu ini sama seperti puluhan minggu sebelumnya, menjadi saksi bisu betapa kecilnya arti kehadiran Alisa di mata mereka. Mereka berkumpul di rumah kontrakan Ibu Risma yang sebentar lagi akan ditinggalkan. Aroma opor ayam yang khas menguar, namun suasana di meja makan terasa kaku, setidaknya bagi Alisa. Di seberangnya, Rianti, kakak iparnya yang seorang dokter spesialis anak, sedang bersemangat menceritakan pengalamannya menangani kasus langka. Suaminya, juga seorang dokter, menimpali dengan istilah-istilah medis yang terdengar seperti bahasa asing di telinga Alisa. Di sebelah Rianti, duduk Banyu, adik Lukman yang gagah dengan seragam polisinya. Ia baru saja mendapat kenaikan pangkat, dan cerita tentang keberaniannya meringkus gembong narkoba menjadi topik utama yang dibanggakan oleh Ibu Risma. Ibu itu kalau lihat Banyu pakai seragam begini, rasanya bangga sekali. Gagah, mengabdi pada negara. Sama seperti Rianti, menyelamatkan nyawa anak-anak. Kalian ini benar-benar harta keluarga, ucap Ibu Risma sambil menyendokkan nasi untuk Banyu, tatapannya penuh puja. Matanya kemudian melirik sekilas ke arah Alisa, dan senyumnya sedikit memudar. Alisa, bagaimana kabarmu? Sibuk apa saja di rumah? Pertanyaan itu, meski terdengar biasa, selalu terasa seperti sebuah sindiran tajam. Sibuk apa saja di rumah? Seolah-olah seluruh dunia Alisa hanya sebatas 4 dinding, dapur, dan ruang tamu. Seolah-olah kegiatannya tidak layak untuk diceritakan di antara kisah-kisah heroik seorang polisi dan dokter. Baik, Bu. Alhamdulillah. Biasa, menyelesaikan beberapa pekerjaan, jawab Alisa dengan senyum yang dipaksakan setenang mungkin. Oh, pekerjaan? Ibu Risma mengangguk-angguk kecil, nadanya meremehkan. Iya, yang penting ada kegiatannya, daripada melamun saja di rumah. Zaman sekarang memang banyak kerjaan dari rumah, jualan online, jadi admin, lumayan buat tambah-tambah uang beli bedak. Tawa kecil terdengar dari Rianti. Betul itu, Bu. Yang penting produktif. Daripada hanya mengandalkan suami, kan, Lukman? Ujarnya sambil melirik Lukman, suaminya, yang duduk di sebelah Alisa. Lukman tampak tidak nyaman. Ia menggenggam tangan Alisa di bawah meja, sebuah gestur kecil yang hanya bisa dirasakan oleh Alisa. Pekerjaan Alisa tidak seperti itu, Kak. Cukup rumit, kok, bela Lukman, meskipun suaranya terdengar ragu, takut menyinggung perasaan kakaknya. Ah, rumit bagaimana, sih? Paling juga mengurus pesanan pelanggan. Sudahlah, Lukman, tidak usah dibela-bela. Yang penting istrimu betah di rumah, jadi kamu pulang kerja ada yang menyambut. Timpal Banyu dengan nada santai, seolah ia baru saja mengucapkan sebuah pujian. Alisa hanya menarik napas dalam-dalam, menahan gejolak di dadanya. Ia tidak pernah menjelaskan secara detail apa pekerjaannya. Bukan karena malu, tapi karena ia tahu itu akan sia-sia. Baginya, menjelaskan analisis teknikal saham, fluktuasi pasar modal, atau strategi investasi properti kepada mereka sama seperti mencoba menjelaskan warna pada orang buta. Mereka tidak akan mengerti, dan yang lebih parah, mereka tidak mau mengerti. Bagi mereka, pekerjaan adalah sesuatu yang terlihat. Seragam yang gagah, jas putih yang berwibawa, atau kantor megah di gedung pencakar langit. Pekerjaannya yang tersembunyi di balik layar laptop canggih di ruang kerjanya, sama sekali tidak masuk dalam radar definisi sukses mereka. Setiap kali percakapan ini terjadi, Alisa selalu memilih diam. Bukan karena ia tak punya jawaban, tapi karena ia sedang mengukur. Mengukur kesabaran dirinya sendiri, dan mengukur sejauh mana suaminya akan membelanya. Lukman adalah pria yang baik. Ia mencintai Alisa dengan tulus, namun di hadapan keluarganya, ia seringkali kehilangan taring. Ia seperti pohon besar yang akarnya kuat, namun dahannya mudah goyah diterpa angin opini keluarganya. Malam harinya, di dalam mobil dalam perjalanan pulang, keheningan menyelimuti mereka. Lukman adalah yang pertama memecahnya. Sayang, maafkan ibu dan kakakku, ya.
Mereka tidak bermaksud begitu. Alisa menoleh, menatap suaminya yang sedang fokus menyetir. Tidak bermaksud bagaimana, Mas? Mereka tahu persis apa yang mereka katakan. Mereka menikmatinya. Lukman menghela napas berat. Aku tahu. Aku minta maaf karena aku tidak bisa menghentikan mereka. Ini sudah setahun, Mas. Setahun aku mendengar hal yang sama diulang-ulang. Apakah menurutmu aku akan terbiasa? Aku tidak akan pernah terbiasa dianggap tidak ada. Dianggap hanya bebanmu. Suara Alisa bergetar, menahan emosi yang sejak tadi sore ia pendam. Aku tahu, Alisa. Aku tahu, hanya itu yang bisa Lukman katakan. Ia meraih tangan Alisa dan menggenggamnya erat. Aku janji, aku akan bicara lebih tegas pada mereka. Alisa tidak menjawab. Janji itu sudah sering ia dengar. Setibanya di rumah, Alisa langsung menuju ruang kerjanya, satu-satunya tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri. Ia menyalakan 3 monitor yang berjejer di atas mejanya. Seketika, ruangan itu bermandikan cahaya dari grafik-grafik candlestick yang bergerak naik turun, angka-angka yang berkedip cepat, dan berita-berita pasar keuangan dari seluruh dunia. Disinilah dunianya. Di sini, ia bukan sekadar menantu yang bekerja dari rumah. Ia adalah seorang komandan di medan perang finansial, seorang analis tajam yang keputusannya bisa menghasilkan atau menghilangkan ratusan juta dalam hitungan jam. Ia membuka portofolio investasinya. Angka-angka berwarna hijau mendominasi layar, menunjukkan keuntungan yang signifikan dari beberapa saham teknologi yang ia beli bulan lalu. Ia kemudian beralih ke folder lain, sebuah folder properti. Di sana ada beberapa sertifikat digital dan rencana pengembangan sebuah klaster perumahan kecil yang ia danai sepenuhnya. Ini adalah dunianya yang sebenarnya. Dunia yang ia sembunyikan rapat-rapat, bukan karena malu, melainkan untuk melindungi dirinya sendiri. Ia tahu, jika keluarga Lukman mengetahui semua ini, mereka tidak akan menghormatinya. Mereka hanya akan melihatnya sebagai sumber uang. Beberapa hari kemudian, Lukman pulang dengan wajah yang sulit diartikan. Ada binar kebahagiaan, namun juga terselip kecemasan yang mendalam di matanya. Ia memeluk Alisa dari belakang saat istrinya sedang memasak makan malam. Sayang, ada kabar baik, bisiknya di telinga Alisa. Alisa mematikan kompor dan berbalik menghadap suaminya. Kabar baik apa? Ibu, akhirnya ibu berhasil membeli rumah impiannya. Rumah besar di komplek Gria Kencana. Ibu senang sekali, kata Lukman dengan antusias. Alisa tersenyum tipis. Ia tahu rumah itu. Komplek elit di pinggir kota yang harganya selangit. Ia tahu persis berapa harganya, karena salah satu unitnya pernah ditawarkan oleh agen properti kepercayaannya. Alhamdulillah. Aku ikut senang mendengarnya, ucap Alisa tulus. Lukman menatap istrinya, raut wajahnya berubah cemas. Dan, ibu akan mengadakan acara syukuran besar-besaran hari Sabtu depan. Ibu ingin semua keluarga besar datang. Ia berhenti sejenak, menelan ludah. Ibu memintaku secara khusus untuk memastikan kamu datang. Ia bilang, ini adalah awal yang baru di rumah yang baru. Alisa terdiam. Awal yang baru. Sebuah frasa yang terdengar terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Ia bisa melihat permohonan di mata suaminya. Lukman ingin sekali mempercayai ucapan ibunya, ingin sekali keluarganya bisa harmonis. Alisa menatap wajah pria yang dicintainya itu, wajah yang sama yang selalu menatapnya dengan penuh cinta saat mereka hanya berdua. Namun juga wajah yang sama yang selalu tampak tidak berdaya di tengah keluarganya. Sebuah keputusan mulai terbentuk di benaknya. Mungkin, ini memang saatnya untuk sebuah awal yang baru. Atau mungkin, ini adalah saatnya untuk sebuah akhir. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setelah Lukman tertidur, Alisa masih terjaga, duduk di tepi ranjang sambil menatap kosong ke arah jendela. Undangan syukuran itu terasa seperti panggilan ke medan perang yang sudah sangat ia kenal. Medan di mana ia selalu kalah bahkan sebelum pertempuran dimulai. Bayangan wajah-wajah sinis keluarga mertuanya menari-nari di benaknya. Tawa Rianti yang meremehkan, tatapan tajam Banyu yang seolah menginspeksi, dan puncaknya, kalimat-kalimat Ibu Risma yang dibalut senyum manis namun beracun. Haruskah ia melalui semua itu lagi? Keesokan paginya, saat sarapan, Alisa membuka percakapan. Mas, tentang acara syukuran ibu, aku tidak yakin bisa datang. Lukman yang sedang mengoleskan selai di rotinya, langsung berhenti. Ia meletakkan pisaunya dan menatap Alisa dengan tatapan memohon. Kenapa? Sayang, aku mohon, kali ini saja. Ini hari yang sangat penting untuk ibu. Setiap acara keluarga juga penting, kan? Tapi rasanya selalu sama saja, jawab Alisa dengan suara datar. Ia tidak ingin terdengar marah,
ia hanya lelah. Masih ingat saat acara ulang tahun Banyu tahun lalu? Kak Rianti dengan keras bertanya kapan aku akan berhenti, main-main, dan mencari pekerjaan sungguhan agar bisa membantumu. Semua sepupu dan tante mendengarnya. Apa yang Mas lakukan saat itu? Lukman terdiam. Ia ingat kejadian itu dengan sangat jelas. Ia hanya bisa tersenyum kaku dan mengalihkan pembicaraan, meninggalkan Alisa menanggung malu sendirian. Atau saat lebaran, lanjut Alisa, matanya kini menatap lurus ke arah Lukman. Saat semua orang memamerkan bonus dan pencapaian karir mereka, ibu dengan sengaja berkata di depanku, untung Lukman kerjanya bagus, jadi bisa menanggung semuanya sendiri. Seolah-olah aku ini parasit yang hanya menumpang hidup padamu. Setiap kata yang diucapkan Alisa adalah sebuah fakta yang tak terbantahkan. Lukman menunduk, tidak sanggup menatap mata istrinya. Rasa bersalah menusuknya. Semua yang dikatakan Alisa benar. Ia selalu gagal menjadi perisai bagi istrinya. Ia terlalu takut menciptakan konflik dengan keluarganya sendiri, keluarga yang ia tahu salah, namun tetap tidak bisa ia lawan. Aku tahu, Alisa. Aku tahu aku salah. Aku pengecut, ucap Lukman dengan suara bergetar. Ia bangkit dari kursinya, berlutut di samping Alisa dan menggenggam kedua tangannya. Tapi aku mohon padamu, beri aku satu kesempatan lagi. Kesempatan terakhir. Rumah baru ini adalah segalanya bagi ibu. Ia berjanji padaku, ia ingin memulai semuanya dari awal dengan baik. Ia ingin lebih mengenalmu. Alisa menatap suaminya yang berlutut di hadapannya. Ia melihat ketulusan di matanya, sebuah harapan yang putus asa agar semua bisa menjadi lebih baik. Namun Alisa lebih tahu dari siapapun. Manusia seperti Ibu Risma tidak akan pernah berubah. Tapi mungkin, suaminya bisa. Mungkin ini bukan tentang memberi kesempatan pada ibu mertuanya, tapi tentang memberi kesempatan terakhir pada janji suaminya. Bagaimana jika semuanya sama saja? Mas, bagaimana jika aku datang, dan aku kembali dihina di depan semua orang? Tanya Alisa, suaranya melembut. Lukman mendongak, matanya berkaca-kaca. Aku bersumpah, Alisa, jika mereka menyakitimu lagi, bahkan dengan satu kata sindiran pun, kita akan pulang saat itu juga. Aku tidak akan membiarkannya lagi. Aku janji akan membelamu kali ini. Aku akan memilihmu. Kata-kata, aku akan memilihmu, bergema di hati Alisa. Itulah yang ingin ia dengar selama ini. Bukan pembelaan yang hebat, bukan pertengkaran yang sengit, tapi sebuah penegasan. Penegasan bahwa di atas segalanya, dirinyalah prioritas suaminya. Alisa menarik napas panjang. Keputusannya sudah bulat. Ia akan datang. Bukan karena ia percaya pada Ibu Risma, tapi karena ia ingin melihat apakah Lukman akan menepati janjinya. Malam sebelum acara, Alisa tidak sibuk memilih gaun atau perhiasan. Ia justru duduk di ruang kerjanya, membuka sebuah brankas digital yang dilindungi oleh berlapis-lapis kata sandi. Ia membuka sebuah folder rahasia. Isinya bukan data saham atau properti, melainkan salinan bukti-bukti transfer bank, percakapan WhatsApp, dan sebuah dokumen perjanjian yang sangat detail. Ia menatap lekat sebuah bukti transfer dengan nominal yang sangat besar, dikirimkan ke rekening Bima 6 bulan yang lalu. Di kolom keterangan tertulis, dana talangan rumah impian ibu. Ia ingat dengan jelas hari itu. Lukman datang padanya dengan wajah pucat dan putus asa. Uang muka yang dikumpulkan olehnya, Rianti, dan Banyu ternyata masih kurang sangat banyak untuk bisa membeli rumah di Gria Kencana yang sudah diincar Ibu Risma. Bank menolak pengajuan kredit mereka karena dianggap terlalu berisiko. Ibu Risma mengancam akan jatuh sakit jika tidak mendapatkan rumah itu. Di tengah keputusasaan itulah, Lukman datang pada Alisa, satu-satunya harapannya. Alisa saat itu setuju, namun dengan satu syarat. Ia tidak mau uang itu dianggap sebagai hadiah atau pemberian cuma-cuma. Ia menyusun sebuah perjanjian investasi keluarga, sebuah dokumen yang mengikat secara hukum, yang menyatakan bahwa ia memberikan dana sebagai investor dengan kepemilikan aset proporsional. Lukman, yang pikirannya kalut dan hanya ingin masalah cepat selesai, menandatangani dokumen itu tanpa membacanya dengan teliti. Baginya, itu hanyalah formalitas agar istrinya merasa aman. Ia tidak pernah tahu bahwa setiap klausul di dalamnya ditulis oleh tim pengacara terbaik yang disewa Alisa. Alisa mencetak satu salinan dari perjanjian itu, memasukkannya ke dalam sebuah map elegan, dan meletakkannya di dalam tas tangan yang akan ia bawa besok. Itu bukan senjata, pikirnya. Itu adalah jaminan. Jaminan untuk martabatnya. Pagi harinya, saat mereka bersiap-siap, Lukman melihat Alisa tampak sangat tenang. Berbeda dari biasanya saat akan pergi ke acara keluarga, di mana Alisa akan terlihat sedikit tegang.
Hari ini, ada aura ketegasan yang menguar dari dirinya. Kamu cantik sekali, puji Lukman tulus. Alisa tersenyum. Terima kasih, Mas. Ia merapikan dasi suaminya dan menatapnya lurus di mata. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Lukman merasa sedikit merinding. Baiklah, Mas. Aku akan datang, ucap Alisa dengan nada yang tenang namun menyimpan kekuatan yang luar biasa. Tapi aku mau kamu ingat janjimu. Karena ini akan menjadi kali terakhir aku membiarkan diriku direndahkan oleh keluargamu. Kalimat itu bukan ancaman. Itu adalah sebuah pernyataan fakta, sebuah garis batas yang akhirnya ia tarik dengan sangat jelas. Lukman mengangguk dengan sungguh-sungguh, tidak menyadari bahwa hari itu, ia tidak hanya akan menjadi saksi penghinaan terhadap istrinya, tapi juga saksi kebangkitan seorang wanita yang selama ini ia kira hanyalah bayangan. Perjalanan menuju rumah baru Ibu Risma terasa seperti perjalanan menuju sebuah takdir yang tidak bisa dihindari lagi. Perjalanan menuju Gria Kencana terasa singkat. Kompleks perumahan itu menyambut mereka dengan gerbang raksasa yang megah dan jajaran pohon palem yang tertata rapi di sepanjang jalan utama yang mulus. Setiap rumah adalah sebuah pernyataan kemewahan, dengan pilar-pilar tinggi, taman-taman yang terawat sempurna, dan mobil-mobil Eropa yang terparkir di garasi-garasi luas. Alisa menatap semua itu tanpa ekspresi, sementara Lukman tampak semakin tegang di sampingnya. Ia tahu, setiap meter jalan yang mereka lalui adalah representasi dari dunia yang sangat diagungkan oleh keluarganya. Dunia di mana Alisa selalu dianggap sebagai warga kelas 2. Rumah Ibu Risma berada di salah satu kafling terbaik, sedikit menanjak dengan pemandangan langsung ke arah taman utama kompleks. Bangunannya bergaya Mediterania modern, didominasi warna putih gading dengan aksen batu alam yang kokoh. Puluhan mobil tamu sudah berjejer rapi di jalanan depan. Dari luar saja, Alisa bisa merasakan aura kesombongan yang terpancar dari kemegahan pesta itu. Lampu-lampu taman yang hangat menyorot fasad rumah, membuatnya tampak seperti istana kecil di tengah malam. Begitu mereka turun dari mobil, Ibu Risma langsung menyambut di ambang pintu. Ia mengenakan kaftan mewah bertabur payet yang berkilauan. Wajahnya dirias sempurna, memancarkan kebahagiaan seorang ratu yang baru saja naik tahta. Ia memeluk Rianti dan Banyu yang tiba hampir bersamaan dengan mereka, ciuman pipi dan pujian meluncur deras dari bibirnya. Anak-anak ibu yang hebat. Lihat, semua tamu penting sudah datang untuk kalian. Serunya dengan suara melengking yang dibuat-buat. Ketika giliran Lukman dan Alisa, sambutannya berubah drastis. Ia memeluk Lukman sekilas, lalu menatap Alisa dari atas ke bawah. Alisa mengenakan gaun terusan sederhana namun elegan berwarna biru tua, riasannya minimalis, menonjolkan kecantikan alaminya. Tidak ada yang salah dengan penampilannya. Namun di mata Ibu Risma, kesederhanaan adalah sebuah dosa. Oh, Alisa, kamu datang juga, sapanya dengan nada datar, tanpa senyum. Ya sudah, masuklah. Jangan di depan pintu, menghalangi tamu yang lain. Tidak ada pelukan, tidak ada pujian, bahkan tidak ada jabat tangan. Lukman tampak ingin mengatakan sesuatu, namun ibunya sudah beralih menyapa tamu lain yang baru tiba, seorang pejabat daerah yang dikenalkan oleh Banyu. Janji Lukman untuk membela Alisa diuji bahkan sebelum mereka sempat melangkahkan kaki melewati pintu, dan pada ujian pertama itu, ia kembali gagal. Ia hanya bisa menatap Alisa dengan tatapan bersalah, yang dibalas Alisa dengan sebuah gelengan kepala kecil, seolah berkata, "Sudahlah." Di dalam, suasana pesta terasa sesak oleh kemewahan. Sebuah catering bintang 5 menyajikan hidangan di meja-meja prasmanan yang ditata artistik. Para tamu, yang sebagian besar adalah kolega Rianti dan Banyu, berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, berbicara tentang saham, politik, dan perjalanan liburan ke luar negeri. Alisa merasa seperti seorang penyusup. Ia mencoba tersenyum ramah pada beberapa orang, namun mereka hanya membalas dengan tatapan bertanya-tanya, seolah mencoba menerka siapa gerangan wanita biasa ini di tengah kumpulan para elit. Ibu Risma, dengan semangat seorang pemandu wisata, mengajak para tamu berkeliling rumah. Suaranya yang bangga menggema di setiap sudut. Silakan dilihat, Bapak, Ibu. Ruang tamu ini semua furniturnya impor dari Milan, hadiah dari Rianti, katanya di ruang tamu. Lalu dapur ini, lanjutnya saat mereka tiba di dapur yang luas dengan peralatan serba canggih. Ini Banyu yang memilihkan semua. Katanya biar ibu masaknya semangat. Maklum, sebagai polisi kan harus sigap, jadi seleranya juga yang serba efisien. Setiap ruangan, setiap perabot, bahkan setiap pot bunga, seolah memiliki cerita yang selalu berujung pada kehebatan Rianti atau Banyu. Nama Lukman disebut sesekali, hanya sebagai pelengkap. Dan nama Alisa? Sama sekali tidak pernah terucap dari bibir ibu mertuanya. Alisa hanya mengikuti dari belakang, mengamati dalam diam.
Matanya yang terlatih sebagai investor properti bisa melihat celah di balik semua kemewahan itu. Ia bisa melihat kualitas cat dinding yang standar di balik lukisan mahal, jenis keramik yang biasa saja di bawah karpet Persia, dan instalasi listrik yang tampak kurang rapi di beberapa titik. Rumah itu seperti keluarganya. Fasad yang memukau, namun fondasinya rapuh dan penuh kepalsuan. Puncak dari panggung kesombongan itu adalah saat Ibu Risma berdiri di dekat tangga utama untuk memberikan pidato sambutan. Semua mata tertuju padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukannya dengan suara bergetar karena haru yang dibuat-buat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan saya rezeki yang luar biasa ini melalui tangan anak-anak saya yang hebat. Ia berhenti sejenak, menyapu pandangannya ke seluruh ruangan. Rumah ini, istana kecil di hari tua saya ini, adalah bukti nyata dari bakti anak-anak saya. Terima kasih untuk anakku, Rianti, seorang dokter hebat yang tangannya telah menyelamatkan banyak nyawa. Terima kasih untuk suaminya yang juga sama-sama mengabdi di dunia kesehatan. Rianti tersenyum bangga, menerima tepuk tangan kecil dari para tamu. Terima kasih juga untuk putra bungsuku, Banyu, lanjut Ibu Risma, suaranya semakin bersemangat. Seorang abdi negara yang gagah berani, yang membuat nama keluarga kita terhormat. Berkat kerja keras kalian berdualah, Ibu akhirnya bisa tidur nyenyak di rumah milik sendiri, tidak lagi was-was memikirkan kontrakan. Lukman berdiri di sebelah Alisa, tangannya berkeringat dingin. Ia menunggu namanya disebut, atau setidaknya nama mereka berdua. Dan tentu saja, kata Ibu Risma akhirnya, terima kasih untuk Lukman, yang juga sudah ikut membantu semampunya. Semoga kariermu bisa semakin baik dan bisa menyusul kesuksesan kakak dan adikmu. Hanya itu. Sebuah pengakuan minimalis yang justru terasa seperti hinaan. Lukman disebut sebagai pihak yang membantu semampunya, seolah kontribusinya tak berarti. Dan lagi-lagi, Alisa dihapus sepenuhnya dari narasi keluarga itu. Lukman menggenggam tangan Alisa lebih erat, sebuah permintaan maaf tanpa kata. Alisa hanya menatap lurus ke depan, wajahnya tenang, namun hatinya sedingin es. Ia sudah tahu ini akan terjadi. Panggung ini memang disiapkan untuk menobatkan para pemenang dan menginjak-injak mereka yang dianggap pecundang. Setelah pidato selesai dan tepuk tangan mereda, seorang pembawa acara mengumumkan dengan suara riang, "Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, acara yang kita tunggu-tunggu. Mari kita bersama-sama menuju meja makan utama untuk menikmati hidangan istimewa yang telah disiapkan oleh tuan rumah." Para tamu mulai bergerak menuju ruang makan, tempat sebuah meja panjang yang megah telah ditata dengan sangat indah. Piranti makan perak berkilauan di bawah cahaya lampu kristal. Bunga-bunga segar dirangkai apik di tengah meja. Di setiap piring, sebuah kartu kecil dengan nama tamu tertulis dalam huruf kaligrafi yang anggun. Alisa dan Lukman berjalan beriringan, mengikuti arus para tamu. Jantung Lukman berdebar kencang, berharap setidaknya ada satu tempat kecil yang disiapkan untuk istrinya di tengah semua kemegahan ini. Ia berharap ibunya tidak akan sekejam itu. Namun harapan, di rumah ini, adalah sebuah kemewahan yang tidak ia miliki. Suasana di ruang makan terasa agung. Meja panjang itu seperti panggung utama dalam sebuah drama kerajaan. Ibu Risma duduk di kursi kehormatan di ujung meja, wajahnya berseri-seri, menikmati perannya sebagai ratu malam itu. Di sisi kanan dan kirinya duduk para kesatria kebanggaannya, Rianti beserta suaminya, dan Banyu bersama istrinya. Kursi-kursi berikutnya diisi oleh para tamu terhormat, kolega-kolega penting yang namanya disebut dengan bangga oleh Ibu Risma. Lukman berjalan perlahan di sepanjang sisi meja, matanya mencari nama mereka. Akhirnya ia menemukannya, sebuah kartu bertuliskan, Lukman, terselip di antara seorang kolega Banyu dan seorang sepupu jauh. Ia tersenyum lega sejenak, lalu matanya mencari kartu nama di kursi sebelahnya, tempat yang seharusnya untuk Alisa. Kosong. Bukan hanya tidak ada kartu nama, di sana bahkan tidak ada kursi. Hanya sebuah celah kosong yang menganga di antara dua kursi, sebuah kekosongan yang terasa lebih menghina daripada 1000 kata cacian. Lantai marmer yang dingin dan kosong adalah satu-satunya hal yang menyambut di tempat di mana istrinya seharusnya duduk. Para tamu lain mulai menyadari keanehan itu. Beberapa dari mereka berbisik-bisik, melirik ke arah Alisa dengan tatapan kasihan bercampur ingin tahu. Suara denting sendok dan garpu perlahan mereda. Keheningan yang canggung mulai menyelimuti ruangan. Alisa berdiri diam di belakang Lukman, wajahnya pucat pasi, namun ia memaksakan diri untuk tetap tegak. Ia merasa puluhan pasang mata menusuknya, mengulitinya lapis demi lapis, memperlihatkan betapa tidak diinginkannya ia di sana. Lukman tidak bisa lagi menahannya. Wajahnya memerah karena amarah dan rasa malu yang luar biasa. "Bu,
Panggilnya dengan suara tertahan, mencoba mengendalikan emosinya. Kursi untuk Alisa di mana? Semua mata kini tertuju pada Ibu Risma. Sang ratu menatap Alisa dengan senyum manis yang mengerikan, seolah ia benar-benar tidak sengaja melakukan kesalahan. Ia meletakkan sendoknya perlahan, menikmati setiap detik dari drama yang ia ciptakan sendiri. Oh, astaga. Alisa, serunya dengan nada pura-pura kaget. Ya ampun, maaf sekali, sayang. Sepertinya panitianya salah hitung. Ibu pesan kursinya pas sesuai jumlah tamu penting, mungkin mereka tidak memasukkanmu ke dalam daftar. Ia kemudian tertawa kecil, tawa renyah yang sama sekali tidak terdengar seperti penyesalan. Dan saat itulah, ia melontarkan pukulan mematikan itu, kalimat yang akan selamanya terpatri dalam ingatan Alisa. Aduh, maaf ya, kami lupa tidak memesankan kursi untukmu. Kalau mau, duduk saja di bawah meja, nanti kita kasih makanan sisa. Haha. Tawa itu meledak. Bukan hanya dari Ibu Risma, tapi juga dari Rianti dan Banyu. Mereka tertawa terbahak-bahak, seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Beberapa tamu ikut tersenyum canggung, sementara yang lain hanya menunduk, tidak berani ikut campur. Tawa itu menggema di ruangan mewah itu, memantul dari dinding marmer dan langit-langit tinggi, setiap gelombang suaranya terasa seperti tamparan keras di wajah Alisa. Ibu, jangan begitu, kata Rianti di sela tawanya, namun nadanya sama sekali tidak membela. Nanti tamu-tamu bingung, dikira kita punya asisten rumah tangga baru yang tidak kebagian tempat duduk. Banyu menimpali, tatapannya dingin menusuk ke arah Alisa. Sudahlah, Liz, sebaiknya kamu mengerti posisi. Acara ini untuk merayakan kesuksesan, untuk orang-orang yang sudah berjuang. Kamu mungkin kurang cocok di sini. Lebih baik kamu pulang saja, biar tidak merusak suasana bahagia ibu. Itu bukan lagi sindiran. Itu adalah pengusiran. Sebuah deklarasi terbuka bahwa Alisa adalah aib yang harus disingkirkan dari pesta para penguasa itu. Cukup. Batas kesabaran Alisa sudah habis. Namun sebelum ia sempat membuka mulut, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Brak! Lukman menggebrak meja dengan keras. Gelas-gelas bergetar, dan beberapa sendok jatuh berdentangan di lantai. Keheningan total seketika menyergap. Tawa di wajah Ibu Risma dan anak-anaknya membeku. Semua mata kini tertuju pada Lukman, yang berdiri dengan napas terengah-engah, matanya menyala karena amarah yang tak tertahankan lagi. Cukup! Teriaknya, suaranya menggema memenuhi ruangan. Aku sudah muak dengan semua ini. Ia tidak menatap ibunya. Ia tidak menatap kakak atau adiknya. Ia berbalik, meraih tangan Alisa yang dingin, dan menatap lurus ke mata istrinya. Di matanya, Alisa melihat penyesalan yang mendalam, amarah yang membara, dan yang terpenting, sebuah keputusan. Kita pulang, ucapnya dengan suara tegas yang belum pernah Alisa dengar sebelumnya. Tanpa menunggu jawaban, Lukman menarik Alisa, membelah kerumunan tamu yang terpana. Ia berjalan dengan langkah cepat dan mantap, punggungnya lurus, tidak menoleh ke belakang sama sekali. Ia telah memilih. Saat itu juga, di tengah pesta yang seharusnya menjadi puncak kebanggaan keluarganya, ia memilih istrinya. Lukman, mau kemana kamu? Jangan buat malu ibu. Terdengar teriakan panik Ibu Risma dari belakang. Namun Lukman tidak peduli. Ia terus berjalan, menarik Alisa keluar dari rumah itu, keluar dari atmosfer beracun yang telah menyakiti wanita yang ia cintai selama setahun penuh. Udara malam yang dingin terasa seperti sambutan yang melegakan. Suara tawa dan hinaan kini tertinggal di belakang mereka. Di samping mobil, di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang, Lukman akhirnya melepaskan genggamannya. Ia bersandar di pintu mobil, menunduk, dan bahunya mulai bergetar. Ia menangis tanpa suara, tangisan seorang pria yang hancur karena rasa bersalah. Maafkan aku, Alisa, maafkan aku. Aku gagal lagi, isaknya. Alisa mendekat. Ia tidak ikut menangis. Air matanya seolah telah mengering, berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Ia mengusap punggung suaminya dengan lembut. Kamu tidak gagal, Mas, bisiknya. Kamu menepati janjimu. Kamu memilihku. Lukman mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Alisa tersenyum tipis, namun senyum itu tidak mencapai matanya. Matanya tertuju pada rumah mewah di belakang mereka, tempat di mana tawa keji itu mungkin masih terdengar. Dengan suara yang tenang dan penuh perhitungan, ia menatap Lukman dan mengucapkan kalimat yang akan mengubah segalanya. Beri aku 10 menit. Tawa mereka tidak akan bertahan lama. Di dalam mobil, keheningan terasa pekat,
hanya dipecah oleh isak tangis Lukman yang tertahan. Ia memukul setir mobil beberapa kali, meluapkan amarah dan rasa frustrasi yang tak tersalurkan pada keluarganya, dan terutama, pada dirinya sendiri. Alisa hanya diam, membiarkan suaminya melepaskan bebannya. Setelah beberapa saat, tangis Lukman mereda, berganti menjadi napas yang berat dan tersengal. 10 menit. Alisa, apa maksudmu? Tanya Lukman dengan suara serak, akhirnya teringat pada kalimat aneh yang diucapkan istrinya. Ia menatap Alisa, mencoba mencari jawaban di wajah istrinya yang kini tampak begitu asing. Wajah yang tadinya penuh luka, kini mengeras seperti batu pualam. Matanya memancarkan cahaya dingin yang belum pernah Lukman lihat sebelumnya. Nyalakan mobilnya, Mas, perintah Alisa dengan suara tenang yang aneh. Jalan perlahan, dan berhenti di tikungan depan. Cukup di tempat yang tidak terlihat langsung dari gerbang rumah. Tanpa bertanya lebih lanjut, Lukman menuruti. Ada otoritas dalam suara Alisa yang membuatnya tidak bisa membantah. Ia menyalakan mesin dan mengemudikan mobil sejauh 100 meter, lalu berhenti di bawah naungan pohon yang rindang. Di sini, mereka bisa melihat gerbang rumah Ibu Risma, namun tidak akan terlihat oleh siapapun yang keluar dari sana. Suasana terasa seperti sedang dalam sebuah misi pengintaian. Alisa tidak membuang waktu. Ia mengeluarkan ponselnya, bukan ponsel biasa, melainkan sebuah model flagship terbaru yang selama ini jarang ia gunakan di depan Lukman. Dengan gerakan ibu jari yang cepat dan terlatih, ia membuka sebuah aplikasi yang dilindungi oleh pemindai wajah dan sidik jari. Antar mukanya tampak rumit, penuh dengan kode dan enkripsi. Lukman hanya bisa menatap dengan bingung. Istrinya, yang ia kira hanya sibuk dengan resep masakan dan artikel online, kini terlihat seperti seorang agen rahasia. Alisa memilih satu kontak dari daftar yang sangat pendek di dalam aplikasi itu. Nama yang tertera hanya, Handoko, Asset Manager. Ia menekan tombol panggil, dan memilih mode pengeras suara. Panggilan itu langsung tersambung bahkan sebelum nada dering kedua berbunyi. Selamat malam, Ibu Alisa, terdengar suara seorang pria yang berat, tenang, dan sangat profesional. Tidak ada basa-basi. Malam, Pak Handoko, balas Alisa, suaranya sama datarnya. Lukman menahan napas. Jalankan protokol merah. Hanya 3 kata. 3 kata yang singkat, padat, namun terasa membawa beban yang luar biasa. Lukman menatap Alisa, mencoba memahami apa arti dari sandi misterius itu. Di seberang telepon, suara Pak Handoko tetap tenang, seolah ia sudah mengantisipasi perintah ini. Perintah diterima, Bu. Protokol merah dijalankan. Tim legal dan tim eksekusi lapangan sudah siaga sejak 1 jam yang lalu sesuai instruksi Anda. Semua notifikasi digital akan dikirimkan serentak dalam 5 menit ke depan ke seluruh target. Tim eksekusi akan tiba di lokasi dalam 10 menit. Ada instruksi tambahan? Pastikan tim lapangan bertindak tegas namun tetap profesional. Hindari keributan yang tidak perlu, fokus pada penyampaian surat perintah dan pengamanan aset sementara. Rekam semua interaksi sebagai barang bukti. Perintah Alisa, nadanya seperti seorang jenderal yang memberikan komando terakhir sebelum perang. Baik, Bu. Semua akan dilaksanakan sesuai prosedur. Kami akan laporkan perkembangannya, jawab Pak Handoko. Terima kasih, kata Alisa, lalu menutup telepon. Ia meletakkan ponselnya di pangkuan dan menatap lurus ke depan, ke arah rumah ibunya yang masih bermandikan cahaya pesta. Lukman akhirnya menemukan kembali suaranya, meskipun terbata-bata. Alisa, apa itu tadi? Protokol merah? Tim eksekusi? Siapa Pak Handoko? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Rentetan pertanyaan itu keluar dari mulutnya. Kepalanya pusing, dunianya seakan dijungkir balikan dalam beberapa menit. Alisa menoleh, menatap suaminya dengan sorot mata yang mulai melembut. Ia meraih tangan Lukman yang gemetar. Sesuatu yang seharusnya sudah aku lakukan sejak lama, Mas. Sesuatu untuk mengambil kembali harga diri kita yang mereka injak-injak. Aku hanya ingin kamu tahu, apapun yang terjadi setelah ini, aku melakukannya bukan karena benci, tapi karena aku sudah tidak punya pilihan lain. 5 menit berlalu dalam keheningan yang paling menegangkan yang pernah Lukman rasakan seumur hidupnya. Ia ingin bertanya lebih banyak, namun tenggorokannya tercekat. Tepat di menit ke-5, seperti sebuah bom waktu yang diatur dengan presisi, serangkaian notifikasi mulai berbunyi. Ping. Ponsel Alisa berbunyi. Sebuah pesan dari Pak Handoko. Notifikasi awal terkirim. Ping. Ping. 2 notifikasi dari aplikasi perbankan muncul di layar ponsel Alisa. Pemberitahuan pembekuan sementara rekening bersama, dan notifikasi sengketa aset tertaut. Dan kemudian, momen puncaknya tiba.
DRRTTT. DRRTTT. Ponsel Lukman bergetar hebat di saku celananya. Sebuah email baru masuk. Jantungnya berdebar kencang saat melihat nama pengirimnya, Lembaga Bantuan Hukum Adi Wijaya. Di saat yang bersamaan, ponsel Alisa juga menerima email yang sama. Dengan tangan gemetar, Lukman membukanya. Subjek email itu tertulis dengan huruf kapital yang seolah melompat keluar dari layar dan meninjunya tepat di wajah. Pemberitahuan gugatan sengketa kepemilikan aset properti dan peringatan hukum pertama. Ia membaca baris pertama dari isi email itu. Matanya membelalak tak percaya. Dengan hormat, sehubungan dengan perjanjian investasi keluarga nomor 08 PIK 4 2025, surat ini kami sampaikan kepada pihak tergugat, yaitu Ibu Risma Wijaya dan Bapak Lukman Adriansyah, atas gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat, yaitu klien kami, Ibu Alisa Setianingrum. Alisa Setianingrum. Nama lengkap istrinya. Nama yang kini tertera sebagai seorang penggugat, yang menggugat dirinya dan ibunya sendiri. Kepala Lukman terasa berputar. Semua kepingan puzzle yang aneh mulai menyatu. Ketenangan Alisa, panggilan telepon misterius, istilah-istilah aneh, dan kini, sebuah surat gugatan hukum resmi. Ia akhirnya mengerti. Istrinya tidak sedang mengadu atau merencanakan balas dendam kecil-kecilan. Alisa sedang memulai sebuah perang. Dan ia datang dengan persenjataan lengkap. Di dalam istana megah Ibu Risma, suasana canggung pasca kepergian Lukman dan Alisa coba dinetralkan oleh sang pemilik rumah. Ibu Risma tertawa keras, melambaikan tangannya seolah mengusir energi negatif. Aduh, maaf ya, Bapak, Ibu. Biasalah, anak muda. Lukman itu memang terlalu memanjakan istrinya. Sedikit-dikit tersinggung, jadi baperan, katanya kepada para tamu di meja utama, mencoba mengubah drama tadi menjadi sekadar lelucon keluarga. Betul itu, timpal Rianti cepat, menyelamatkan muka ibunya. Mungkin Alisa sedang tidak enak badan saja. Maklum, di rumah terus, jadi jarang bersosialisasi. Agak kaget mungkin di acara sebesar ini. Banyu bahkan menambahkan dengan nada mengejek, atau mungkin dia sadar diri, tempatnya memang bukan di sini. Mereka bertiga tertawa, dan beberapa tamu yang ingin menjilat pun terpaksa ikut tersenyum. Musik kembali diputar sedikit lebih keras. Para pramusaji mulai menuangkan minuman, dan percakapan coba dihidupkan kembali. Mereka berusaha keras membungkus luka menganga di tengah pesta itu dengan perban kemewahan dan kepura-puraan. Mereka pikir, badai kecil itu sudah berlalu. Mereka tidak tahu, itu hanyalah angin sepau-sepau sebelum datangnya tsunami. 5 menit setelah Alisa menjalankan protokolnya, neraka digital itu pun tiba. Di tengah-tengah Ibu Risma yang sedang asyik membanggakan perjalanannya ke Eropa, ponselnya yang tergeletak di meja bergetar panjang. Sebuah notifikasi email. Dengan kesal karena interupsi itu, ia membukanya. Senyum di wajahnya langsung membeku. Dahinya berkerut saat membaca subjek email yang mengerikan itu. Gugatan? Sengketa? Properti? Apa-apaan ini? Ia pikir itu spam atau penipuan. Pada saat yang sama, di seberang meja, Rianti juga sedang memeriksa ponselnya yang bergetar. Sebagai seorang dokter, ia terbiasa membaca laporan yang rumit. Namun email di hadapannya ini membuatnya bingung. Nama ibunya, nama Lukman, dan nama Alisa Setianingrum sebagai penggugat, otaknya yang logis menolak untuk memproses informasi itu. Ini pasti sebuah kesalahan konyol. Banyu, yang sedang berbincang dengan seorang kolega dari kepolisian, juga merasakan getaran di sakunya. Ia membukanya dengan santai, namun rahangnya langsung mengeras saat membaca email itu. Insting polisinya langsung bekerja. Bahasa hukum yang digunakan terlalu rapi untuk sebuah penipuan. Nama firma hukum yang tertera, Adi Wijaya, adalah salah satu firma paling disegani di ibu kota. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Bu, Kak, cek email kalian, bisik Banyu dengan nada mendesak. Email soal gugatan aneh itu? Paling juga kerjaan iseng, jawab Rianti mencoba tenang. Ini bukan iseng, Kak. Firma hukum ini asli. Ini serius, desis Banyu, kepanikannya mulai terlihat. Ibu Risma, yang mendengar percakapan anak-anaknya, mulai merasa tidak enak. Jantungnya berdebar lebih kencang. Suasana pesta yang tadinya berhasil ia hangatkan kembali, kini mendingin dengan cepat. Para tamu yang peka bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Bisik-bisik mulai terdengar di penjuru ruangan. Tepat saat kebingungan itu mencapai puncaknya, dari luar terdengar suara beberapa mobil berhenti. Bukan suara mobil tamu biasa, melainkan suara deru mesin mobil besar yang dimatikan serentak, menciptakan keheningan yang mencekam.
Semua mata sontak menoleh ke arah jendela besar yang menghadap ke jalan. 4 mobil Toyota Alphard berwarna hitam legam terparkir sempurna di depan gerbang. Pintu-pintunya terbuka serentak, dan keluarlah 8 orang pria berbadan tegap yang mengenakan setelan jas hitam dan kacamata gelap, bergerak dengan disiplin seperti pasukan khusus. Mereka segera menyebar, membentuk formasi di sekitar gerbang dan pintu masuk. Pintu salah satu mobil terbuka, dan keluarlah seorang pria parubaya yang tampak sangat berwibawa. Dialah Pak Handoko. Ia mengenakan setelan yang paling mahal di antara semuanya, langkahnya mantap dan penuh percaya diri. Di belakangnya, 2 orang asisten mengikuti, masing-masing membawa tas kerja dari kulit. Pintu utama rumah yang tadinya tertutup, kini terbuka lebar. Pak Handoko dan 2 asistennya masuk tanpa permisi, berjalan melewati para tamu yang terpana, langsung menuju ke tengah ruangan. Musik berhenti total. Para pramusaji membeku di tempat. Pesta itu telah berakhir. Pak Handoko berhenti beberapa meter dari meja utama, tatapannya menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya berhenti dan terkunci pada Ibu Risma. "Selamat malam," sapanya dengan suara tenang namun berbobot, cukup keras untuk didengar semua orang. "Maaf mengganggu pesta Anda. Saya Handoko dari firma hukum Adi Wijaya." Banyu segera maju, mencoba mengambil alih situasi. "Ada apa ini? Anda masuk tanpa izin." "Saya polisi." Pak Handoko melirik Banyu sekilas, sama sekali tidak terintimidasi. "Kami tahu siapa Anda, Bapak Banyu Adriansyah. Dan kami di sini dengan surat perintah resmi. Kami datang sebagai perwakilan hukum dari investor utama properti ini." Wajah Ibu Risma memucat. Kata investor itu kembali muncul. Kepanikan kini berubah menjadi amarah yang meledak-ledak. Ia tidak terima pestanya, hari kemenangannya, dihancurkan seperti ini. Ia berdiri, menunjuk wajah Pak Handoko dengan jari gemetar. "Investor? Investor apa? Rumah ini lunas saya beli dengan uang anak-anak saya. Tidak ada investor di sini," teriaknya histeris. "Siapa yang berani mengaku-ngaku?" Pak Handoko membiarkan teriakan Ibu Risma menggema dan mereda. Ia menunggu dengan sabar sampai seluruh perhatian kembali tertuju padanya. Lalu, dengan ketenangan yang mematikan, ia menatap lurus ke mata Ibu Risma dan menjatuhkan bom waktu itu. "Investor yang mendanai 50% dari total harga rumah ini," katanya, setiap kata diucapkan dengan penekanan yang jelas. "Atas nama Ibu Alisa Setianingrum." Di dalam mobil yang sunyi, kepala Lukman terasa seperti akan meledak. Nama istrinya, Alisa Setianingrum, yang tertera sebagai penggugat dalam surat hukum itu terus berputar-putar di benaknya. Penggugat. Sebuah kata yang begitu asing, begitu kuat, dan sama sekali tidak cocok dengan citra Alisa yang selama ini ia kenal. Istrinya adalah wanita yang lembut, sabar, dan selalu mengalah. Tapi wanita yang mengatur semua ini, yang memiliki tim hukum siaga dan menggunakan istilah protokol merah, adalah orang yang sama sekali berbeda. "Alisa, jelaskan padaku," pinta Lukman, suaranya parau. Ia tidak marah, ia hanya benar-benar bingung dan terguncang. "Jelaskan semuanya. Uang itu, gugatan ini, siapa kamu sebenarnya?" Alisa menarik napas panjang. Inilah saatnya. Saat untuk membuka kotak Pandora yang telah ia segel rapat-rapat sejak awal pernikahan mereka. Ia menatap lurus ke mata suaminya, tatapan yang syarat akan kebenaran yang menyakitkan dan rahasia yang berat. "Pekerjaanku bukan sekadar jualan online atau jadi admin, Mas," mulainya dengan suara pelan. "Itu hanya kedok yang aku biarkan keluargamu percaya, karena lebih mudah begitu. Sebenarnya, aku adalah seorang investor. Lebih spesifiknya, seorang private equity trader dan investor properti." Lukman mengerjapkan matanya, mencoba mencerna istilah-istilah itu. "Trader? Investor? Maksudmu, seperti di film-film itu, yang di depan banyak monitor dan berurusan dengan miliaran rupiah?" Alisa mengangguk kecil. "Kurang lebih seperti itu. Aku memulainya sejak lulus kuliah, belajar dari almarhum ayahku. Beliau meninggalkan sedikit warisan, dan aku berhasil mengembangkannya. Selama ini, aku sengaja tidak memberitahumu skala sebenarnya dari pekerjaanku. Bukan karena aku tidak percaya padamu, Mas. Aku hanya ingin dicintai sebagai Alisa, bukan sebagai Alisa yang punya uang. Aku ingin melihat apakah keluargamu bisa menerimaku apa adanya, tanpa memandang status atau harta. Dan selama setahun ini, aku sudah mendapatkan jawabannya." Setiap kata dari Alisa terasa seperti belati yang mengiris hati Lukman. Ia merasa bodoh, buta, dan tidak berguna. Selama ini ia membiarkan keluarganya menghina istrinya sebagai pengangguran,
padahal wanita di sampingnya ini mungkin jauh lebih sukses dari seluruh keluarganya jika digabungkan. Rasa bersalah yang tadi sempat mereda, kini kembali menghantamnya dengan kekuatan penuh. Rumah itu. Bisik Lukman. Uang 50% itu, darimu. Semuanya, jawab Alisa tegas. Ingat 6 bulan yang lalu? Pikiran Lukman langsung terlempar ke sebuah malam yang kelam. Sebuah kilas balik yang kini terasa begitu berbeda setelah ia mengetahui kebenarannya. Malam itu, ia pulang dengan perasaan hancur. Ia baru saja mendapat telepon dari ibunya yang menangis histeris. Pengajuan kredit untuk rumah impiannya ditolak mentah-mentah oleh 3 bank sekaligus. Uang yang sudah dikumpulkan dari Rianti dan Banyu, ditambah seluruh tabungannya, ternyata masih kurang hampir setengahnya. Ibunya menyalahkannya, menganggapnya tidak becus, dan mengancam akan jatuh sakit karena stres. Putus asa, Lukman masuk ke kamar dan menemukan Alisa sedang membaca buku. Ia menceritakan semuanya, menumpahkan segala keputusasaannya pada istrinya. Ia memohon, bahkan sampai menangis, meminta solusi apapun. Alisa mendengarkan dengan sabar. Setelah Lukman selesai, ia berkata dengan tenang, "Aku bisa bantu, Mas. Aku punya dana yang cukup untuk menutupi kekurangannya." Lukman saat itu merasa seperti mendapat durian runtuh. Ia memeluk istrinya, berterima kasih berulang kali, dan berjanji akan mencicilnya seumur hidup jika perlu. Namun Alisa menggeleng. "Aku tidak mau kamu berutang padaku. Itu akan merusak pernikahan kita," kata Alisa saat itu. "Anggap saja ini bukan utang, tapi investasi. Aku berinvestasi pada kebahagiaan keluarga kita. Tapi, karena jumlahnya sangat besar, aku butuh sebuah jaminan formal. Hanya untuk pegangan, biar semuanya jelas secara hukum." Alisa kemudian menunjukkan sebuah dokumen di tabletnya, berjudul Perjanjian Investasi Keluarga. Lukman, yang pikirannya dipenuhi oleh kelegaan dan rasa terima kasih, hanya melihat sekilas. Ia melihat namanya, nama ibunya, dan nominal uang yang fantastis. Baginya, itu hanyalah formalitas dari istrinya yang memang selalu teliti. Tanpa ragu, ia membubuhkan tanda tangan digitalnya di sana. Kembali ke masa kini, di dalam mobil yang terasa menyesakan itu, Alisa menunjukkan salinan dokumen yang sama di ponselnya. "Ini perjanjian yang kamu tanda tangani waktu itu, Mas." Ia memperbesar salah satu bagian, sebuah klausul yang ditulis dengan bahasa hukum yang rumit namun intinya sangat jelas. Klausul One Prestasi. "Di sini tertulis," kata Alisa, membacakan pasal neraka itu dengan suara datar. "Apabila pihak investor, yaitu Alisa Setianingrum, menerima perlakuan yang tidak menyenangkan, penghinaan verbal di depan umum, atau tindakan lain yang terbukti merendahkan martabatnya dari pihak keluarga, yaitu Ibu Risma Wijaya beserta keturunannya, maka pihak investor berhak secara sepihak untuk mengaktifkan klausul ini." Lukman menelan ludah, tenggorokannya kering. "Mengaktifkan? Klausul apa?" "Klausul ini memberiku 2 pilihan," lanjut Alisa, matanya tak berkedip. "Pilihan pertama, menarik kembali seluruh dana investasi ditambah denda keterlambatan sebesar 25% yang harus dibayarkan dalam tempo 24 jam. Pilihan kedua, mengambil alih kepemilikan aset properti secara penuh dan sah di mata hukum." Tubuh Lukman lemas. Ia bersandar di kursinya, napasnya sesak. Ini bukan sekadar gugatan. Ini adalah sebuah skakmat. Sebuah perangkap sempurna yang telah disiapkan berbulan-bulan lalu, dan keluarganya, dengan kesombongan mereka, telah berjalan masuk dengan sukarela tepat ke tengah-tengahnya malam ini. Tepat saat Lukman mencoba memproses semua informasi yang mengguncang jiwanya, ponsel Alisa bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Handoko. "Bu, pihak tergugat menolak untuk bekerja sama dan melakukan percobaan intimidasi. Sesuai prosedur, kami akan menunjukkan bukti pelanggaran kontrak yang telah Ibu siapkan." Di bawah pesan itu, terlampir sebuah file audio. Alisa menatap Lukman sejenak, lalu menekan tombol putar. Suara yang jernih dan tajam langsung memenuhi keheningan mobil. Itu adalah suara Ibu Risma, terekam dengan kualitas audio yang sempurna. "Aduh, maaf ya, kami lupa tidak memesankan kursi untukmu. Kalau mau, duduk saja di bawah meja nanti kita kasih makanan sisa. Haha." Disusul oleh gelak tawa Rianti dan Banyu yang sama kejinya. Mendengar penghinaan itu diputar ulang tanpa gangguan kebisingan pesta, rasanya 1000 kali lebih menyakitkan. Itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Senjata pamungkas yang kini siap diledakkan di hadapan semua tamu, di hadapan seluruh dunia mereka. Di dalam rumah, suasana sudah berubah dari kebingungan menjadi kekacauan.
Pernyataan Pak Handoko yang menyebut nama Alisa sebagai investor 50% terasa seperti sambaran petir. Setelah beberapa detik hening karena syok, Ibu Risma adalah yang pertama meledak. Bohong. Ini semua bohong, teriaknya, wajahnya yang tadi anggun kini berubah merah padam dan mengerikan. Perempuan pengangguran itu mana mungkin punya uang sebanyak itu? Ini pasti penipuan. Kalian ini komplotan penipu yang ingin memeras kami. Rianti, dengan logika dokternya, mencoba mencari celah. Ini tidak masuk akal. Pasti ada pemalsuan dokumen. Lukman tidak mungkin setuju dengan hal gila seperti ini tanpa memberitahu kami. Banyu, merasa harga dirinya sebagai aparat hukum diinjak-injak, langsung maju mengambil peran. Ia menunjuk lurus ke wajah Pak Handoko, mencoba menggunakan auranya sebagai seorang polisi. Saya peringatkan kalian semua. Segera keluar dari rumah ini sebelum saya menelepon rekan-rekan saya untuk menangkap kalian semua atas tuduhan pemerasan, penipuan, dan membuat onar, ancamnya dengan suara keras. Para tamu undangan yang tadinya hanya menonton, kini mulai ketakutan dan mundur perlahan, tidak ingin terlibat dalam masalah yang tampaknya sangat serius ini. Pak Handoko sama sekali tidak gentar. Ia bahkan tersenyum tipis, senyum seorang profesional yang sudah mengantisipasi setiap langkah lawannya. Ancaman Anda kami catat sebagai percobaan intimidasi terhadap petugas hukum, Bapak Banyu, katanya dengan tenang. Dan mengenai tuduhan penipuan, kami sudah menyiapkan semua bukti yang diperlukan untuk membantahnya. Ia memberi isyarat kepada salah satu asistennya. Asisten itu segera maju dan menyalakan sebuah tablet berlayar lebar, lalu menyerahkannya pada Banyu. Silakan diperiksa, kata Pak Handoko. Yang pertama, itu adalah salinan digital dari Perjanjian Investasi Keluarga, yang sah, ditandatangani secara digital oleh Bapak Lukman Adriansyah 6 bulan lalu. Tanda tangannya sudah diverifikasi secara forensik, tidak bisa disangkal. Mata Banyu dan Rianti terpaku pada layar, melihat tanda tangan adik mereka tertera dengan jelas di bawah tumpukan pasal hukum yang mematikan. Berikutnya, lanjut Pak Handoko, sementara asistennya menggeser layar. Itu adalah salinan rekening koran dari rekening perusahaan klien kami, PT Cipta Dana Sejahtera, yang menunjukkan adanya transfer dana sebesar 5 miliar rupiah ke rekening pihak pengembang perumahan Gria Kencana. Nama pemilik rekening perusahaan itu, seperti yang bisa Anda lihat, adalah Alisa Setyaningrum. 5 miliar. Angka itu membuat Ibu Risma terhuyung. Jumlah yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Semua kesombongannya atas rumah itu terasa seperti lelucon pahit. Dan yang terakhir, untuk melengkapi, kata Pak Handoko lagi. Itu adalah salinan nomor pokok wajib pajak dan surat pemberitahuan tahunan milik Ibu Alisa. Terdaftar dengan profesi sebagai analis keuangan dan investor. Silakan perhatikan jumlah penghasilan kena pajak yang beliau laporkan tahun lalu. Saya rasa itu cukup untuk menjawab pertanyaan, dari mana uangnya? Seluruh keluarga itu terdiam membisu. Wajah mereka pucat pasi seperti mayat. Semua bukti itu tak terbantahkan. Alisa bukan pengangguran. Alisa bukan benalu. Alisa adalah seorang raksasa keuangan yang selama ini bersembunyi di balik topeng kesederhanaan, dan mereka, dengan bodohnya, telah mencoba menginjak-injak seekor naga yang sedang tertidur. Banyu, dalam upaya terakhirnya yang putus asa, mencoba melawan. Ini pasti jebakan. Lukman pasti dipaksa, dan alasan kalian menggugat kami malam ini, itu tidak sah. Pak Handoko menggelengkan kepalanya perlahan. Tuduhan Anda sangat serius, Pak Banyu. Anda menuduh klien kami melakukan pemaksaan. Untungnya, alasan klien kami mengaktifkan klausul Wan Prestasi malam ini juga sudah kami dokumentasikan dengan sangat baik. Inilah saatnya, momen penghakiman. Pak Handoko memberi isyarat lagi. Asistennya menekan satu tombol di tablet itu, menghubungkannya ke sistem pengeras suara portabel yang mereka bawa. Dan kemudian, suara itu terdengar. Menggema di seluruh ruangan yang hening. Suara Ibu Risma yang direkam dengan sangat jernih. Aduh, maaf ya, kami lupa tidak memesankan kursi untukmu. Kalau mau, duduk saja di bawah meja nanti kita kasih makanan sisa. Haha. Tawa keji Rianti dan Banyu menyusul, terdengar 100 kali lebih buruk saat diputar ulang di tengah keheningan yang mencekam itu. Seluruh tamu yang masih tersisa menatap keluarga itu dengan tatapan jijik dan tidak percaya. Martabat keluarga Wijaya, yang selama ini dibangun dengan susah payah di atas panggung kesombongan, hancur berkeping-keping dalam 10 detik. Setelah rekaman itu selesai, Pak Handoko menatap wajah-wajah yang sudah luluh lantak itu. Harga sebuah penghinaan, katanya dengan suara dingin. Kini saatnya klien kami menagih. Sesuai perjanjian, Anda memiliki 2 pilihan. Lanjutnya, membacakan ultimatum itu seperti vonis mati.
Pilihan pertama, Anda mengembalikan seluruh dana investasi sebesar 5 miliar rupiah, ditambah denda 25%, yaitu 1,25 miliar rupiah. Total 6,25 miliar rupiah, harus lunas dalam waktu 24 jam ke depan. Keluarga itu terkesiap. Itu adalah jumlah yang mustahil. Pilihan kedua, kata Pak Handoko, Anda menandatangani surat penyerahan aset secara sukarela malam ini juga. Sertifikat hak milik atas properti ini akan segera diproses balik nama menjadi atas nama Ibu Alisa Setianingrum. Anda dan keluarga akan diberi waktu 7 kali 24 jam untuk mengosongkan rumah ini dengan damai. Tidak ada pilihan ketiga. Tidak ada negosiasi. Ibu Risma tidak kuat lagi. Kakinya lemas dan ia ambruk di kursi terdekat. Seluruh dunianya runtuh. Istana yang ia banggakan, simbol status yang ia puja-puja, kini akan dirampas oleh menantu yang paling ia benci. Air mata penyesalan dan amarah mengalir deras di pipinya. Ia meraba-raba tasnya, mencari ponselnya dengan tangan gemetar. Hanya ada satu orang yang bisa ia harapkan. Ia menekan nomor Lukman. Panggilan itu tersambung. "Lukman!" teriaknya histeris ke telepon. Suaranya dipenuhi tangis dan amarah yang meluap-luap. "Cepat kembali ke sini. Urus istri gilamu itu. Dia akan mengambil rumah kita." Teriakan histeris Ibu Risma dari seberang telepon begitu melengking, hingga Lukman harus sedikit menjauhkan ponsel dari telinganya. Suara itu, suara yang dulu selalu ia takuti dan patuhi, kini terdengar begitu asing. Itu bukan lagi suara seorang ibu yang terluka, melainkan suara seorang tiran yang kerajaannya sedang runtuh dan menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. "Lukman, kamu dengar ibu tidak? Cepat pulang. Istrimu ini sudah gila, dia sudah seperti setan. Dia mau mengambil rumah kita, hasil jerih payah kita semua. Kamu harus menceraikannya, Lukman. Ceraikan perempuan iblis itu." Di dalam mobil, Alisa tetap diam. Ia menatap lurus ke depan, memberikan suaminya ruang dan waktu untuk membuat keputusan yang paling penting dalam hidupnya. Ini bukan lagi pertarungannya. Ia sudah meluncurkan misilnya, dan kini, ia hanya menjadi penonton, menunggu untuk melihat di pihak mana suaminya akan berdiri saat ledakan terakhir terjadi. Lukman menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Ia bisa merasakan tatapan Alisa, sebuah tatapan yang tidak menuntut, namun penuh penantian. Ia teringat kembali pada semua kejadian malam ini. Wajah Alisa yang pucat saat berdiri tanpa kursi. Tawa keji keluarganya yang menggema di telinganya. Dan janjinya sendiri, sumpahnya, bahwa ia akan memilih Alisa. "Bukan Alisa yang akan mengambil rumah itu, Bu," ucap Lukman akhirnya. Suaranya terdengar sangat tenang. Sebuah ketenangan yang lahir dari keputusan yang sudah bulat. Ketenangan yang membuat Ibu Risma di seberang sana terdiam sejenak. "Apa maksudmu?" bentak Ibu Risma, tidak mengerti. Jelas-jelas dia yang mengirim para preman berjas itu ke sini. "Mereka bukan preman, Bu. Mereka pengacara. Dan mereka datang karena diundang." "Diundang oleh kesombongan ibu sendiri," lanjut Lukman. Kata-katanya tajam dan tepat sasaran. "Selama setahun ini, Ibu, Kak Rianti, dan Banyu menanam benih hinaan setiap hari di hati Alisa. Kalian sirami dengan cemoohan, kalian pupuk dengan tatapan merendahkan. Malam ini, kalian hanya sedang menuai panennya. Alisa tidak merampas apapun. Dia hanya datang untuk menagih harga dari semua luka yang telah kalian berikan." Terdengar suara keributan di seberang telepon. Tampaknya Rianti merebut ponsel dari ibunya. "Lukman, jaga bicaramu. Kamu sudah dicuci otak oleh perempuan itu ya? Ini ibu, Lukman, ibumu yang melahirkanmu. Kamu lebih memilih orang asing daripada ibumu sendiri?" Itulah dia. Kartu truf terakhir yang selalu berhasil membuat Lukman luluh, rasa bersalah seorang anak. Dulu, kata-kata itu akan langsung membuatnya merasa menjadi anak durhaka. Tapi tidak lagi. Malam ini, ia melihat dengan jelas. Alisa bukan orang asing. Alisa adalah rumahnya. Sementara orang-orang yang berbagi darah dengannya, justru terasa seperti orang yang paling asing baginya. "Kak Rianti, dengarkan aku baik-baik," kata Lukman, nadanya masih sama tenangnya. "Alisa bukan orang asing. Dia istriku. Dia adalah keluargaku. Kalian yang selama ini memperlakukannya seperti orang asing. Kalian yang tidak pernah memberinya kesempatan. Kalian yang membangun tembok di antara kita semua. Kalian pikir kesuksesan itu apa?" lanjut Lukman. Suaranya kini sedikit bergetar, bukan karena ragu, tapi karena emosi yang jujur. "Jabatan? Gaji besar? Rumah mewah? Kalian salah. Kalian punya semua itu,
tapi hati kalian kosong. Kalian begitu miskin sampai-sampai yang kalian punya hanya uang dan jabatan. Alisa, istriku yang kalian sebut pengangguran, dia jauh lebih kaya dari kalian semua. Bukan hanya karena uangnya, tapi karena hatinya. Keheningan total di seberang sana. Kata-kata Lukman telak menghantam mereka. Aku tidak akan pulang, kata Lukman, mengucapkan vonis terakhirnya. Aku tidak akan mengurus apapun. Masalah ini kalian yang ciptakan. Jadi, silakan selesaikan sendiri. Nikmati buah dari kesombongan kalian. Lukman, jangan. Terdengar suara lirih ibunya yang putus asa. Namun Lukman tidak memberinya kesempatan lagi. Selamat tinggal, Bu. Ia tidak langsung mematikan telepon. Di depan Alisa, ia melakukan sebuah ritual kecil yang menjadi simbol pembebasan dirinya. Ia membuka kontak ibunya, memilih opsi, blokir kontak, dan menekannya tanpa ragu. Lalu ia mencari kontak Rianti, dan melakukan hal yang sama. Terakhir, Banyu. Blokir. Selesai. Tali yang selama ini mengikatnya pada masa lalu yang menyakitkan, telah ia putuskan sendiri. Ia meletakkan ponselnya, lalu menoleh pada Alisa. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, matanya terlihat begitu jernih, bebas dari bayang-bayang keraguan dan rasa takut. Ia meraih kedua tangan istrinya, menggenggamnya dengan erat. Maafkan aku, Alisa, bisiknya tulus. Maaf karena aku butuh waktu begitu lama untuk melihat semuanya dengan jelas. Maaf untuk setiap air mata yang tidak aku seka, dan setiap hinaan yang tidak aku lawan. Alisa menggeleng. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena terharu. Kamu tidak perlu minta maaf lagi, Mas. Lukman tersenyum, senyum tulus pertama malam itu. Ia menatap jalanan di depan mereka yang gelap, yang seolah menjanjikan sebuah awal yang baru. Ayo kita pulang, katanya. Ke rumah kita yang sebenarnya. Alisa mengangguk, menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Mobil itu pun melaju, meninggalkan kompleks perumahan mewah itu, meninggalkan semua kepalsuan dan rasa sakit, menuju fajar mereka yang baru. 3 bulan berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. Berita tentang pesta syukuran Ibu Risma yang berakhir dengan drama penyitaan rumah menyebar, seperti api di kalangan sosialita dan rekan-rekan kerja mereka. Cerita itu menjadi bisik-bisik paling panas di setiap arisan, pertemuan alumni, bahkan di kantin rumah sakit tempat Rianti bekerja, dan di kantor polisi tempat Banyu bertugas. Cerita itu dibumbui dari mulut ke mulut. Namun intinya tetap sama, keluarga Wijaya yang angkuh dan sombong telah menerima karma instan dari menantu perempuan yang selama ini mereka injak-injak. Seperti yang sudah diduga, Ibu Risma dan keluarganya tidak mampu membayar denda fantastis yang dituntut oleh Alisa. Tepat 7 hari setelah malam itu, di bawah pengawasan tim Pak Handoko yang bekerja dengan sangat profesional, mereka harus mengemasi barang-barang mereka dan angkat kaki dari istana impian mereka. Momen itu disaksikan oleh beberapa tetangga yang penasaran, menjadi tontonan memalukan yang meruntuhkan sisa-sisa harga diri mereka. Kejatuhan mereka tidak berhenti di situ. Reputasi Rianti sebagai dokter spesialis yang ramah dan berwibawa tercoreng. Beberapa pasien dari keluarga berada yang hadir di pesta itu memilih untuk pindah dokter, tidak sudi ditangani oleh orang yang karakternya seburuk itu. Banyu pun harus menghadapi pemeriksaan internal di kesatuannya setelah salah satu tamu penting di pesta itu melaporkan perilakunya yang mencoba mengintimidasi tim hukum dengan jabatannya. Ia tidak dipecat, namun karirnya yang tadinya cemerlang kini menjadi stagnan. Mereka kehilangan lebih dari sekadar rumah. Mereka kehilangan status, kehormatan, dan muka di depan semua orang yang selama ini mereka coba buat kagum. Sesuai prosedur hukum, rumah di Gria Kencana itu resmi menjadi milik Alisa sepenuhnya. Namun, Alisa tidak pernah sekalipun menginjakkan kaki lagi di sana. Baginya, rumah itu adalah monumen dari rasa sakit. Dengan bantuan Pak Handoko, ia menjual rumah itu dengan cepat. Harganya sedikit di bawah pasar agar segera laku, namun tetap menghasilkan jumlah yang sangat besar. 1 minggu setelah uang hasil penjualan masuk rekeningnya, Alisa melakukan langkah terakhirnya. Ia duduk di ruang kerjanya, di samping Lukman yang kini selalu mendampinginya. Ia membuka aplikasi perbankan dan melakukan sebuah transfer. Ia mentransfer kembali uang sebesar persis 50% dari harga beli rumah itu ke rekening Ibu Risma. Itu adalah jumlah uang yang dulu dikumpulkan oleh mertua dan para iparnya. Ia tidak mengambil sepeser pun lebih banyak dari yang menjadi haknya sesuai perjanjian. Di kolom keterangan transfer, Alisa hanya mengetik 1 kalimat singkat. Ini adalah hak Anda. Saya hanya mengambil kembali apa yang menjadi hak saya. Semoga ini cukup untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Tindakan itu adalah tamparan moral terakhir. Alisa tidak menghancurkan mereka sampai tak bersisa.
Ia memberi mereka kesempatan untuk bangkit. Namun dengan cara yang memastikan mereka akan selalu ingat pelajaran yang mereka dapatkan. Dengan uang itu, Ibu Risma dan anak-anaknya akhirnya membeli sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Rumah yang layak huni, namun terasa seperti gubuk jika dibandingkan dengan istana mereka yang hilang. Setiap hari, rumah itu menjadi pengingat abadi akan harga dari sebuah kesombongan. Sementara itu, di belahan kota yang lain, Alisa dan Lukman telah memulai babak baru kehidupan mereka. Mereka membeli sebuah apartemen penthouse di pusat kota, bukan untuk pamer, tapi karena Alisa menyukai pemandangan kota dari ketinggian saat ia bekerja di malam hari. Apartemen itu tidak lebih besar dari rumah Ibu Risma, namun setiap sudutnya diisi dengan cinta, tawa, dan rasa saling menghargai. Lukman telah berhenti dari pekerjaan lamanya. Bukan karena Alisa yang meminta, tapi karena keputusannya sendiri. Ia kini membantu Alisa mengelola beberapa investasi propertinya, belajar dengan tekun setiap hari. Ia menemukan gairah baru dalam hidupnya, dan yang terpenting, ia menemukan kebanggaan yang luar biasa saat melihat istrinya beraksi. Ia tidak lagi merasa rendah diri, justru merasa menjadi pria paling beruntung di dunia, karena bisa menjadi partner bagi wanita secerdas Alisa. Sore itu, mereka berdua sedang duduk di balkon, menikmati secangkir teh sambil memandang matahari yang mulai terbenam di antara gedung-gedung pencakar langit. Aku dapat email dari Pak Handoko, kata Alisa sambil menunjukkan layar ponselnya. Proyek klaster perumahan kita di Sentul sudah terjual habis. Keuntungannya 30% di atas target. Lukman tersenyum lebar. Ia tidak hanya melihat angka-angka di layar. Ia melihat kerja keras istrinya, kecerdasannya, dan keberaniannya. Ia meraih ponsel itu, meletakkannya di meja, lalu menggenggam kedua tangan Alisa. Aku bangga sekali padamu, bisiknya tulus. Alisa tersenyum, senyum yang begitu lepas dan bahagia. Aku juga bangga padamu, Mas. Kamu adalah investasi terbaikku. Mereka tidak berkata-kata lagi. Dalam keheningan yang nyaman itu, mereka memandang cakrawala. Fajar baru telah tiba dalam kehidupan mereka, fajar yang mereka bangun sendiri di atas puing-puing masa lalu, fajar yang menjanjikan masa depan yang cerah, yang akan mereka hadapi bersama, sebagai satu tim yang tak terkalahkan. 1 tahun adalah waktu yang singkat dalam perputaran alam semesta, namun bisa menjadi sebuah keabadian yang mengubah segalanya dalam kehidupan manusia. Setahun setelah malam penuh drama di Gria Kencana, takdir telah selesai menata ulang bidak-bidak catur dalam kehidupan keluarga Wijaya dan menantu perempuannya, Alisa. Papan permainannya sudah berbeda, rajanya sudah berganti, dan pion-pion yang dulu merasa angkuh kini tersingkir di sudut papan yang terlupakan. Di sebuah rumah tipe 45 di perumahan yang padat di pinggiran kota, hari Minggu tidak lagi terasa istimewa. Dulu, hari Minggu adalah panggung bagi Ibu Risma. Panggung untuk memamerkan kesuksesan anak-anaknya, menyindir menantunya, dan memvalidasi status sosialnya. Kini, hari Minggu hanyalah sebuah pengingat akan semua yang telah hilang. Rumah itu terasa sempit. Dindingnya seolah meremas sisa-sisa kebanggaan mereka. Catnya mulai sedikit kusam, dan perabotannya adalah campuran dari beberapa barang mewah yang berhasil diselamatkan dari rumah lama dan perabotan baru yang murah, menciptakan pemandangan yang janggal dan menyedihkan. Ibu Risma duduk di kursi teras yang terbuat dari plastik, menatap kosong ke jalanan depan yang becek karena hujan semalam. Wajahnya, yang dulu selalu terawat dan bersinar oleh kepuasan, kini dihiasi oleh kerutan-kerutan baru yang terbentuk dari kekecewaan kronis. Ia tidak lagi mengenakan kaftan mewah, hanya daster batik sederhana. Kemewahan adalah sebuah kemustahilan sekarang. Uang hasil penjualan rumah yang ditransfer oleh Alisa memang cukup untuk membeli rumah ini dan menopang hidup. Namun gaya hidupnya yang dulu boros harus dipangkas habis-habisan. Rianti dan Banyu datang berkunjung, bukan lagi dengan mobil Eropa mereka yang berkilauan, melainkan dengan mobil LCGC yang mereka beli setelah terpaksa menjual mobil lama untuk menutupi beberapa utang kartu kredit. Mereka duduk di ruang tamu yang sempit, suasana di antara mereka terasa berat dan penuh tuduhan yang tak terucap. Pasienku semakin sepi saja, keluh Rianti sambil mengaduk tehnya tanpa minat. Berita soal pesta itu ternyata masih saja dibicarakan orang. Kemarin ada pasien lama yang terang-terangan bilang kalau dia lebih nyaman berobat ke dokter yang hatinya baik. Sindiran yang luar biasa. Karierku juga rasanya tidak akan kemana-mana, timpal Banyu dengan nada getir. Setiap ada kesempatan promosi, namaku selalu dilewatkan. Aku dengar dari teman, atasan masih menganggapku sebagai orang yang arogan dan menyalahgunakan wewenang. Semua gara-gara malam sialan itu. Ibu Risma menoleh dari teras, tatapannya tajam. Gara-gara perempuan iblis itu, maksud kalian. Dia yang merencanakan semua ini. Dia yang menghancurkan kita. Itulah lagu yang sama yang selalu ia nyanyikan selama setahun terakhir.
Di benaknya, ia adalah korban. Alisa adalah penjahatnya. Ia tidak pernah sekalipun mencoba merefleksikan perbuatannya sendiri, tidak pernah mengakui bahwa penderitaannya saat ini adalah buah yang ia tanam sendiri dengan tangannya. Penyangkalan menjadi satu-satunya mekanisme pertahanannya yang tersisa. Seandainya saja Lukman tidak sebodoh itu menandatangani surat perjanjian gila itu, desis Rianti, mencari kambing hitam lain. Atau seandainya ibu tidak sekeras itu padanya malam itu, balas Banyu, suaranya pelan namun cukup untuk menyulut api. Apa? Kamu menyalahkan ibu? Bentak Ibu Risma, langsung tersinggung. Ibu hanya mengatakan apa yang pantas dia dapatkan. Harusnya kalian berdua yang bisa berpikir. Yang satu dokter, yang satu polisi, tapi tidak ada yang sadar kalau adik ipar kalian itu ular berbisa. Pertengkaran itu pun dimulai. Pertengkaran yang sama yang selalu terjadi setiap kali mereka berkumpul. Saling menyalahkan, saling mengungkit kesalahan, mencoba melepaskan beban rasa bersalah dengan melemparkannya ke orang lain. Tidak ada lagi kebanggaan, tidak ada lagi pamer pencapaian. Yang tersisa hanyalah kepahitan, penyesalan, dan ikatan keluarga yang kini terasa seperti rantai yang saling menyakiti. Mereka terjebak bersama dalam penjara kesengsaraan yang mereka ciptakan sendiri. Sementara itu, puluhan kilometer dari sana, di puncak salah satu gedung apartemen termewah di ibu kota, fajar yang baru benar-benar telah bersinar. Apartemen penthouse milik Alisa dan Lukman adalah antitesis dari rumah Ibu Risma. Bukan karena kemewahannya, melainkan karena atmosfernya. Udara di sana terasa ringan, penuh dengan energi positif dan ketenangan. Desainnya minimalis namun hangat. Setiap perabot dipilih karena fungsi dan kenyamanannya, bukan untuk pamer. Ruang kerja Alisa, yang dulu menjadi tempat persembunyiannya, kini menyatu dengan ruang keluarga, simbol bahwa ia tidak lagi menyembunyikan apapun dari suaminya. Lukman, dengan penampilan yang lebih segar dan percaya diri, sedang berdiri di depan sebuah papan tulis digital yang besar. Ia sedang mempresentasikan hasil analisisnya tentang potensi investasi di sebuah kawasan agrowisata di Wonosobo. Ia berbicara dengan lancar, menggunakan istilah-istilah pasar yang dulu terdengar asing baginya. Jadi, jika kita melihat proyeksi arus kas dan potensi pengembangan infrastruktur dari pemerintah daerah, tingkat pengembalian investasi di proyek ini bisa mencapai 40% dalam 3 tahun. Risikonya ada, terutama di stabilitas regulasi, tapi saya sudah menyiapkan beberapa strategi mitigasi, jelasnya sambil menunjuk grafik di layar. Alisa duduk di sofa, mendengarkan dengan saksama sambil tersenyum bangga. Suaminya telah tumbuh pesat. Ia bukan lagi sekadar membantu, ia telah menjadi partner strategis yang sepadan. Rasa laparnya untuk belajar dan kemampuannya melihat gambaran besar ternyata adalah bakat terpendam yang selama ini terkubur di bawah bayang-bayang keluarganya. Bersama Alisa, bakat itu akhirnya menemukan tanah yang subur untuk berkembang. Analisis yang bagus sekali, Mas, puji Alisa tulus saat Lukman selesai. Aku setuju dengan strategimu. Kita bisa jadwalkan pertemuan dengan pengembangnya minggu depan. Lukman tersenyum lebar, lalu duduk di samping Alisa. Ia menuangkan teh hijau untuk mereka berdua. Kehidupan mereka kini adalah perpaduan yang indah antara pekerjaan yang menantang dan momen-momen personal yang tenang. Mereka bekerja keras, namun mereka juga tahu kapan harus berhenti untuk sekadar menikmati secangkir teh bersama sambil menatap pemandangan kota. Kadang aku masih suka teringat, ucap Lukman tiba-tiba, nadanya serius. Tentang mereka. Alisa menatapnya, menunggu kelanjutannya. Aku tidak merindukan pertengkarannya, tentu saja, lanjut Lukman. Tapi kadang aku bertanya-tanya, apakah ibu baik-baik saja? Apakah mereka belajar sesuatu dari semua ini? Ini adalah topik yang jarang mereka bicarakan, namun Alisa tahu ini penting bagi Lukman untuk memprosesnya. Menurutmu? Tanya Alisa lembut. Lukman terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. Aku rasa tidak. Mungkin mereka hanya belajar untuk membenci kita lebih dalam. Tapi yang terpenting, aku sudah tidak lagi merasa bersalah. Aku merasa sedih untuk mereka, tapi aku tidak menyesali keputusanku. Memilihmu adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Alisa menggenggam tangan suaminya. Dan memilihmu adalah keputusanku yang paling membahagiakan, Mas. Sore itu, dalam sebuah perjalanan menuju lokasi proyek baru di selatan kota, sebuah kebetulan kecil terjadi. Saat mobil mereka berhenti di lampu merah di sebuah persimpangan yang ramai, mata Alisa tanpa sengaja menangkap sesosok figur yang familiar di halte bus di seberang jalan. Itu adalah Ibu Risma. Ia sedang berdiri, berdesakan dengan penumpang lain, menenteng beberapa kantong belanjaan dari pasar tradisional yang tampak berat. Tidak ada lagi kaftan mewah, tidak ada lagi riasan sempurna.
Ia hanya mengenakan blus sederhana yang sedikit lusuh dan kerudung yang warnanya sudah agak pudar. Ia tampak seperti ibu-ibu parubaya biasa, lelah setelah seharian beraktivitas, wajahnya menampakkan gurat-gurat kehidupan yang keras. Tidak ada lagi jejak sang ratu yang angkuh. Yang ada hanyalah seorang wanita biasa yang sedang menunggu angkutan umum. Alisa menahan napas sejenak. Ia melirik Lukman, yang ternyata juga sedang menatap ke arah yang sama. Wajah Lukman menyeratkan sebuah emosi yang kompleks. Ada sebersit kesedihan di sana, sebuah refleks alami seorang anak saat melihat ibunya dalam keadaan yang sulit. Namun tidak ada keraguan, tidak ada penyesalan. Kesedihan itu dengan cepat berganti menjadi sebuah penerimaan yang tenang. Alisa sendiri, saat menatap wanita yang pernah menjadi sumber penderitaannya itu, merasakan sesuatu yang mengejutkan. Ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada amarah yang tersisa, tidak ada dendam, tidak ada rasa puas, bahkan tidak ada rasa kasihan. Sosok di seberang jalan itu hanyalah orang asing. Kekuatan wanita itu untuk menyakiti Alisa telah lenyap sepenuhnya, karena Alisa telah mengambil kembali kekuatannya sendiri. Penghinaan di bawah meja itu, tawa yang keji itu, semuanya terasa seperti adegan dari sebuah film lama yang sudah tidak lagi ia ingat detailnya. Lampu lalu lintas berubah hijau. Mobil-mobil di belakang mulai membunyikan klakson. Lukman tidak menjalankan mobilnya. Ia menoleh pada Alisa, seolah meminta persetujuan. Kita. Alisa mengerti. Ia menggelengkan kepalanya pelan, lalu tersenyum lembut. Ia meletakkan tangannya di atas tangan Lukman yang ada di tuas persneling. Ayo kita terus maju, Mas, bisiknya. Lukman menatap mata istrinya, lalu mengangguk. Ia memasukkan persneling dan mobil pun melaju perlahan, meninggalkan persimpangan itu, meninggalkan sosok di halte bus itu, meninggalkan masa lalu mereka untuk selamanya. Mereka tidak menoleh ke belakang lagi. Di hadapan mereka, terbentang jalanan yang panjang dan masa depan yang cerah, sebuah istana kebahagiaan sejati yang mereka bangun sendiri, bukan di atas pondasi kemewahan yang rapuh, melainkan di atas pilar kokoh bernama cinta, hormat, dan harga diri.